Pasangan suami istri, Sarah dan John yang sedang menantikan kelahiran bayinya selama ini sedang mendekorasi kamar bayi. Mereka belum tahu apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Sarah mengajar matematika di universitas, sementara John bekerja sebagai arsitek. Mantan pacar John, Alisa Hayes, juga bekerja di perusahaan yang sama. Setelah bekerja sambil bermain piano di rumah, Sarah merasakan sakit yang sangat luar biasa dan memanggil suaminya, tetapi dia tidak menjawab karena sibuk dengan klien. Ketika John melihat banyak panggilan tak terjawab dari istrinya, ia segera bergegas ke rumah sakit. Sarah harus menyampaikan berita sedih bahwa ia telah kehilangan bayinya. Kini pemandangan kamar bayi di rumah mereka membuat mereka sedih. Sarah berkata, ia tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. John memahami perasaannya dengan baik. Pasangan ini memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota Portland. Namun selama lebih dari sebulan, mereka belum mendapatkan rumah yang cocok. Agen real estate, Jenny, memberitahu mereka agar mereka pindah ke daerah pinggiran kota Portland yang jauh dari hiruk-pikuk kota, atau bicara dengan teman lamanya yang sudah lama tinggal di sini dan tahu semua rumah. Siapa tahu ada yang bisa membantu mereka. Pasangan itu mengikuti sarannya dan tiba di rumah mewah besar milik Harris Clare di hutan belantara. Dia dengan ramah mengundang mereka masuk. Pasangan itu tinggal untuk makan malam lebih awal dengan Harris. Pertama-tama, dia penasaran mengapa pasangan itu ingin meninggalkan kota. Sarah menjawab bahwa dirinya dan John ingin meninggalkan satu kisah menyakitkan di masa lalu. Mereka bersulang untuk babak baru dalam hidup mereka. Kemudian, Harris mengajak pasangan itu berkeliling rumah yang menyimpan banyak barang antik termasuk senjata. Harris menjelaskan bahwa ketika pekerja meletakkan fondasi, mereka menggali semua benda ini. Harris melihat ini sebagai kronik hidup rumah tersebut dan kaya akan sejarahnya. Sarah menyukai apa yang didengarnya. Dia selalu ingin tinggal di rumah yang unik. Tanpa diduga, Harris menawarkan pasangan itu kesempatan untuk tinggal di rumah besar itu sepenuhnya secara gratis. Dulunya rumah ini membuat Harris bahagia, tetapi sekarang rumah ini hanya menjadi sebuah bangunan baginya. Sesuatu telah berubah dan Harris akan senang jika orang lain dapat menemukan kebahagiaan di sini. John telah minum cukup banyak sehingga dia tidak dapat mengemudi. Sebagai tuan rumah yang ramah, Harris menawarkan kepada para tamu untuk menginap dan melanjutkan percakapan di pagi hari. Mereka setuju. Tentu saja tawaran pemilik untuk tinggal di sini secara gratis sangat murah hati, tetapi kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Setelah bangun di pagi hari, mereka mendengar suara mobil menyala. Sepertinya Harris telah pergi meninggalkan mereka sendirian di sana. John dan Sarah menemukan catatan di mana Harris menulis bahwa dia menganggap mereka pasangan yang luar biasa dengan kehidupan yang bahagia di masa depan. Sekarang dia ingin meninggalkan masa lalu dan memberikan rumah ini beserta semua isinya untuk John dan Sarah. Tetapi dengan satu syarat sederhana, jangan pernah masuk ke ruang bawah tanah. Jika mereka menghormati syarat ini, rumah itu akan tetap menjadi milik mereka. Tampaknya itu harga kecil yang harus dibayar untuk kehidupan baru di rumah mewah itu. Atas permintaan Harris, Jenny, makelar properti, telah menyiapkan kontrak. Jadi ini bukan lelucon, semuanya akan resmi di atas kertas. Sarah tidak sependapat dengan keraguan sang suami yang tidak mengerti mengapa Harris membagikan sebuah rumah. Sarah mengingatkannya bahwa mereka telah menginvestasikan semua tabungan mereka dalam IVF. Jadi, sekarang jika rumah itu jadi milik mereka secara gratis, mereka dapat mencoba untuk memiliki bayi lagi. Pasangan itu berpelukan, hampir tidak percaya bahwa mereka sekarang memiliki rumah yang tidak akan pernah mampu mereka beli. Itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai hidup yang baru. Pasangan itu memindahkan barang-barang mereka dan mulai menetap di tempat itu. Setelah beberapa saat mereka mengadakan pesta pindah rumah.
Semua tamu mengagumi rumah itu. Kebetulan mantan pacar John, Alisa, juga menghadiri pesta. Dia diundang oleh Zack, rekan mereka. Dan meskipun Alisa sangat manis memberi Sarah bunga melati, John masih merasa sangat gugup. Alisa hanya ingin memastikan John baik-baik saja. Dia selalu siap membantunya, tapi dia tidak lagi ingin melakukan apapun dengan Alisa. Percakapan mereka terputus oleh bos John yang memintanya untuk segera keluar. Semua orang sudah berkumpul di luar, bertanya-tanya siapa lelaki aneh yang berdiri di halaman itu. John mendekatinya menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Lelaki itu menyarankan John untuk membakar rumah ini. Kemudian pria itu pergi begitu saja. Pasangan itu mencoba melupakan kejadian itu. Sarah bertemu dengan seorang tetangga, Catherine Conrad. Wanita itu mengobrol sebentar. Catherine memberitahu Sarah dia berharap mereka akan menetap dengan baik. Segera setelah John tiba di kantor, bosnya memanggilnya. Ternyata Alisa menuduhnya melakukan perilaku yang tidak pantas. Saat penyelidikan sedang berlangsung, John akan diskors dari pekerjaan. Dia tidak tahu bagaimana memberitahu istrinya di rumah. Sarah memberitahu suaminya tentang niatnya untuk kembali bekerja. John melangkah keluar untuk menghirup udara dan tatapannya jatuh ke ruang bawah tanah. Ini mengingatkannya tentang bagaimana di pesta para tamu bertanya-tanya apa yang ada di dalam. Alisa yakin bahwa cepat atau lambat, John tidak akan menahan diri untuk melihatnya. Keesokan paginya ketika Sarah berangkat kerja, tatapan matanya jatuh sekali lagi ke pintu gudang bawah tanah. John mencoba untuk mengambil kunci, tetapi tidak mudah. Akhirnya dia menyerah. Saat makan malam, Sarah berbagi rencananya untuk mendirikan kamar bayi di rumah. Tetapi John jelas disibukkan dengan sesuatu yang lain. John mengatakan dia ingin tahu apa yang ada di ruang bawah tanah. Sarah mengingatkannya tentang ketentuan kontrak. Jika mereka melanggarnya, mereka beresiko kehilangan rumah impian mereka. Sementara itu, John meninggalkan Alisa pesan suara yang memintanya untuk meneleponnya kembali. John melihat pintu tersembunyi dan menghubungi arsip kota untuk meminta blueprint rumah tersebut. Seorang pekerja arsip menyebutkan bahwa pemilik rumah sebelumnya adalah Paul. Ini menjadi kejutan yang tidak menyenangkan bagi John. Pekerja itu juga memberitahunya bahwa sekitar 25 tahun yang lalu, istri petugas Harris telah melarikan diri darinya di tengah malam, membawa putri mereka yang berusia 5 tahun. Setelah mempelajari blueprint, John memastikan bahwa pintu mengarah ke ruang bawah tanah dan membukanya. Namun lantainya disegel dengan papan sementara. John mengambil peralatannya dan menelusuri lantai, lalu turun ke ruang bawah tanah dengan senter. Rintangan lain menghalangi jalannya. John berhasil mengebor hanya beberapa lubang kecil. Mendengar istrinya kembali, dia bergegas kembali ke atas dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sarah tiba di rumah tanpa curiga apapun. Sarah memperhatikan bahwa akhir-akhir ini John pulang kerja lebih awal. Alisa menelepon pada malam hari. John meminta dia untuk bertemu. Alisa mengatakan dia akan menunggunya besok jam 2 siang di tempat favorit mereka. Seperti yang disepakati, mereka bertemu di tempat parkir bawah tanah kantor. John tidak mengerti mengapa Alisa memfitnahnya. Alisa menyebut John PHP dengan menjanjikan Alisa bahwa mereka akan memiliki keluarga bersama. John menyadari bahwa dia bersalah, tetapi dia tidak berniat meninggalkan istrinya karena dia mencintainya. Alisa mengancam akan memberitahu Sarah segalanya. Di sisi lain, Sarah mengerjakan renovasi. Ia memperhatikan bahwa suaminya sering keluar untuk lari. Tiba-tiba Sarah merasa mual dan memutuskan untuk melakukan tes kehamilan, yang ternyata hasilnya positif. Dia sangat bahagia, dia percaya bahwa kali ini semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kegembiraannya menjadi suram ketika dia menemukan blueprint rumah di bawah tempat tidur Sarah. Ia menyadari bahwa John telah masuk ke ruang bawah tanah. Alisa tiba di rumah mereka dengan maksud untuk memberitahu Sarah semuanya. Pada saat itu, Sarah telah turun ke ruang bawah tanah. Alisa memasuki rumah tanpa mengetuk.
Alisa naik ke atas dan melihat foto di dinding, foto Sarah dan John yang bahagia. Alisa memasuki kamar bayi dan melihat tes kehamilan positif. Dia hampir tidak bisa menahan emosinya. Sarah yang mendengar beberapa suara bergegas kembali ke rumahnya. Sarah mengetahui bahwa John telah bertemu dengan Alisa. Bosnya mengatakan itu adalah kesalahan besar saat ini. Pilihan terbaik bagi John adalah menjauh darinya. Dia melihat mobil Alisa meninggalkan rumah mereka dan mengikutinya. Sarah tampak berpikir John menjadi khawatir Sarah tahu hubungannya dengan Alisa. Tapi ternyata Sarah justru mengungkapkan bahwa dia hamil. Dia sangat gembira tetapi istrinya mengatakan ada hal lain. John meyakinkan bahwa dia tidak akan pergi ke ruang bawah tanah lagi. Sarah hanya ingin memastikan bahwa dia bisa mempercayai suaminya. Akhirnya mereka bersama-sama memblokir pintu masuk ruang bawah tanah. Mungkin beberapa rahasia lebih baik tidak terungkap. John menerima telepon dari HRD dan mengetahui bahwa penyelidikan membebaskannya dari kesalahan. John merasa sangat lega. Sarah mendengar percakapan itu dan menjadi agak bingung. John mengatakan itu hanya beberapa masalah pekerjaan yang sekarang telah diselesaikan. Alisa sendiri tidak muncul di tempat kerja sejak minggu lalu. Di kamar bayi, John melihat sebuah peluru bersarang di dinding dan hendak memanggil polisi, tetapi istrinya mulai menghalanginya. Kantor, John bertanya kepada karyawan HRD apa yang terjadi. Ternyata mobil Alisa ditemukan ditinggalkan di jalan. Sarah bertemu dengan Catherine Conrad di sebuah bar. Dia menanyakan tentang penghuni rumah sebelumnya. Catherine mengatakan bahwa rumah itu kehilangan banyak pemilik. Yang terakhir adalah kekasih yang menghilang begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal. Catherine juga menyebutkan bahwa dia sering berpapasan dengan John di pagi hari selama dia berlari. Hal ini membuat Sarah khawatir karena seharusnya John sedang bekerja pada saat itu. Berita menyiarkan laporan tentang hilangnya Alisa Hayes. Ketika Catherine melangkah pergi untuk menyambut instruktur yoganya, Sarah menemukan sebuah artikel daring tentang pencarian Alisa. Saat makan malam, Sarah bertanya kepada John tentang hal itu. Dia menjawab bahwa polisi telah berada di kantor mereka hari ini, tetapi tidak ada yang tahu apapun. Saat John sedang mandi, Sarah memeriksa laptopnya dan melihat email dari HRD yang berisi tuduhan Alisa kepada John. Dia juga menemukan telepon keluar dari Alisa di HP suaminya. John tidak bisa berhenti memikirkan peluru yang dia temukan di dinding. Tampaknya telah ditembakkan dari pistol antik dalam koleksi Harris. Namun, Sarah tidak ingin mendengarnya karena mereka beresiko kehilangan rumah. Argumen mereka terganggu oleh bel pintu yang berbunyi. Di sana ada detektif Stark dan detektif yang ingin berbicara dengan John. Dia tidak keberatan dan mengundang mereka untuk masuk. Sarah mencoba untuk tetap tenang. Di tengah percakapan, John mengatakan kepada para detektif bahwa dia pernah berkencan dengan Alisa. John tidak menyangkal bahwa dia bertemu dengan Alisa sehari sebelum dia menghilang. Sarah yang menguping membenarkan alibi suaminya yang mengklaim dia ada di rumah pada saat Alisa menghilang. Para detektif itu tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut dan kemudian mereka pergi. Sarah berbohong kepada detektif bukan untuk John, tapi demi anak mereka di masa depan. Sarah juga mengaku bahwa saat dia keguguran, dia tahu bahwa John sedang berselingkuh dengan Alisa pada saat itu. John berhasil menemukan alamat baru Paul, pemilik sebelumnya di internet. Rumah itu awalnya tampak seperti kehidupan yang ideal dengan harga yang sangat rendah. Tetapi pada kenyataannya itu adalah kesepakatan yang buruk. Rumah itu menghancurkan kehidupan Paul. Dia berharap bahwa dia bisa menghancurkan tempat itu. Tetapi itu bahkan bukan tentang Harris. Ini tentang orang-orang yang menyembunyikan rahasia gelap. Sementara itu Sarah menambal lubang peluru di dinding. Dia percaya bahwa ada masa depan yang cerah di rumah ini. John berteriak bahwa itu hanya tipuan. Di balik kehidupan mereka yang sempurna ada kebenaran yang buruk. Ketika John mulai mendobrak kunci pintu gudang bawah tanah, Sarah mencoba menghentikannya tetapi tidak berhasil. Dia memukulnya dan membuat suaminya pingsan. John terbangun di sofa di ruang tamu. Sarah berkata dia tidak bisa membiarkan itu terjadi.
Ketika John membuka pintu, John harus siap melihat apa yang ada di baliknya. Setelah kata-kata itu, Sarah menunjukkan ponsel Alisa kepada John. Pada hari itu, Sarah memergoki Alisa di rumah mereka di kamar bayi dan mengarahkan pistol ke arahnya menyuruhnya keluar. Alisa berkata bahwa semua yang ada di sini harusnya menjadi miliknya dan Sarah tidak layak untuk menjadi pendamping John. Dalam luapan emosi, Sarah mengambil nyawa Alisa. Dia membenarkan tindakannya dengan mengatakan dia ingin melindungi kehidupan mereka yang sempurna. Ini adalah satu-satunya pilihan Sarah, menyembunyikan mayat di ruang bawah tanah lalu membawa mobil Alisa pergi. Sarah juga membuang ponsel Alisa. Ia merencanakan semuanya. Satu-satunya kesalahannya adalah meninggalkan peluru di dinding. Reaksi John dapat diprediksi dan Sarah tahu bagaimana mempengaruhinya. John bermaksud untuk menyerahkan istrinya ke polisi, tapi Sarah mengarahkan pistol ke arah John, mengancam bahwa jika John melaporkannya, dia akan membuat John yang menjadi pelaku kejahatannya. John adalah tersangka yang sempurna. Jika John setuju untuk tetap diam, kehidupan sempurna mereka akan berlanjut. Di adegan berikutnya, kita diperlihatkan pesta perayaan untuk anak mereka di masa depan. Sangat sulit bagi John untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di antara hadiah-hadiah itu, pasangan itu menemukan hadiah dari Harris. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena mengubah bangunan itu menjadi rumah keluarga. Hadiah Harris adalah kunci gudang bawah tanah. Ia memberi pilihan apakah mereka akan menggunakannya atau tidak tergantung kepada mereka. Namun sekarang pasangan itu sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why